Hari ini kita akan berdoa dengan tuntunan dari Mazmur pasal 60. Sebagaimana yang ditulis di ayat 1-2, Mazmur ini digubah oleh Daud dengan tujuan sebagai pengajaran dan sekaligus sebagai suatu doa memohon pertolongan kepada Tuhan sesudah bangsa Israel dikalahkan oleh bangsa Edom. Dalam situasi yang sangat sulit tersebut, pemazmur meyakini bahwa Tuhan senantiasa dapat diharapkan. Tentang hal itu di ayat 3, 6-7, 11, dan ayat 13-14, ia menyebut 3 alasan, yaitu yang pertama, sebab Tuhan bersedia memulihkan umat-Nya. Melalui kesulitan dan kekalahan yang mereka alami, pemazmur meyakini bahwa Tuhan pasti bersedia memulihkan keadaan umat-Nya. Oleh karena itu, di ayat 3 ia berkata seperti berikut. Ya Allah, Engkau telah membuang kami, menembus pertahanan kami. Engkau telah murka, pulihkanlah kami. Allah yang mengizinkan umat-Nya melewati masa sukar adalah pribadi yang sama yang bersedia memulihkan umat-Nya. Oleh sebab itu, di masa yang sukar, kita tetap dapat memandang masa depan dengan penuh pengharapan. Yang kedua, sebab Tuhan bersedia menjawab doa umat-Nya. Dengan kata lain, kalaupun di tengah masa yang sukar, umat Tuhan merasa bahwa mereka telah ditinggalkan oleh Tuhan, sesungguhnya Tuhan tidak pernah menolak mereka. Ia bersedia mendengar doa umat-Nya. Hal tersebut ditulis di ayat 6-7. Di ayat 7 pemazmur berkata, supaya terluput orang-orang yang Kau cintai, berikanlah keselamatan dengan tangan kananmu dan jawablah kami. Karena Tuhan bersedia menjawab doa kita, maka di masa yang sukar kita tidak akan berputus asa. Yang ketiga, sebab Tuhan bersedia menolong umat-Nya. Dalam pertolongannya tersebut, Ia akan membela dan memberi kemenangan kepada mereka. Hal itu dikemukakan oleh pemazmur di ayat 11 dan 13-14. Di ayat 13 ditulis bahwa ia berkata sebagai berikut. Berikanlah kepada kami pertolongan terhadap lawan, sebab sia-sia penyelamatan dari manusia. Apabila pertolongan dari manusia tidak selalu dapat diandalkan, maka sesungguhnya pertolongan dari Tuhan dapat selalu kita harapkan. Dengan meyakini bahwa Tuhan adalah pribadi yang bersedia memulihkan, menjawab doa, dan menolong umat-Nya, mari kita datang mengharap tahta kemurahan-Nya. Di masa yang sukar, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Dalam kasih, kuasa, dan kesetiaan-Nya, Dia akan membuka jalan dan memberi pertolongan tepat pada waktunya. Sesungguhnya Tuhan Yesus tidak pernah mengecewakan orang yang mengandalkan Dia. Mazmur pasal 60 ayat 3, 6 dan 7, 11 dan 13-14. Ya Allah, Engkau telah membuang kami, menembus pertahanan kami. Engkau telah murka, pulihkanlah kami. Kepada mereka yang takut kepadamu telah Kau berikan panji-panji, tanda untuk berlindung terhadap panah. Supaya terluput orang-orang yang Kau cintai, berikanlah keselamatan dengan tangan kananmu dan jawablah kami. Siapakah yang akan membawa aku ke kota yang berkubu? Siapakah yang menuntun aku ke Edom? Berikanlah kepada kami pertolongan terhadap lawan, sebab sia-sia penyelamatan dari manusia. Dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa, sebab Ia sendiri akan menginjak-injak para lawan kita.
Ya Allah, Engkau telah membuang kami, menembus pertahanan kami. Engkau telah murka, pulihkanlah kami. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena dengan anugerah-Mu, Engkau bersedia memulihkan umat-Mu. Ketika umat-Mu menghadapi masa yang sukar, ketika mereka dalam keadaan lemah dan letih lesu, dengan tangan-Mu yang penuh anugerah, Engkau mengangkat mereka, Engkau menegakkan dan memulihkan pengharapan mereka. Oleh karena itu kami percaya Tuhan, kalau kami memandang masa depan dan kami melihat tangan-Mu yang memegang hidup kami, maka kami tidak khawatir akan hari esok kami. Karena Tuhan yang penuh dengan anugerah, yang memegang dan menopang hidup kami. Tuhan Yesus, pribadi yang penuh dengan anugerah, Tuhan yang limpah dengan rahmat. Ke dalam tangan-Mu kami menyerahkan masa depan dengan yakin. Kalau Tuhan yang memegang hari esok kami memiliki masa depan yang tidak akan mengecewakan. Tuhan Yesus yang penuh dengan anugerah, kami menyerahkan hidup dan masa depan kami ke dalam tangan-Mu. Saudara-saudari, serahkan masa depan Anda ke dalam tangan Tuhan Yesus, yang limpah dengan anugerah dan yang menopang umat-Nya itu. Mari kita berdoa. Kepada mereka yang takut kepadamu telah Kau berikan panji-panji, tanda untuk berlindung terhadap panah. Tuhan Yesus, Engkaulah tempat perlindungan umat-Mu. Kau yang menjaga umat-Mu dari semua mara bahaya. Karena dengan kesetiaan-Mu Engkau melingkupi umat-Mu. Dengan kekuatan-Mu Engkau menjaga mereka. Engkau memperlakukan kami umat-Mu seperti biji mata-Mu sendiri, yang Kau jaga dan Kau bela dengan sepenuhnya. Oleh karena itu Tuhan, di tengah segala mara bahaya dan kesukaran, kami datang berlindung padamu. Lindungilah kami. Tuhan Yesus, kami sungguh memerlukan perlindungan-Mu.
karena kami sadar kami manusia yang terbatas, dan hanyalah Engkau tempat kami bernaung. Tuhan, lindungilah kami. Saudara-saudari, mari kita mohon perlindungan Tuhan bagi hidup kita. Kita mohon agar Dia yang melindungi rumah tangga, masa depan, pekerjaan, kesehatan, ekonomi, dan seluruh kehidupan kita. Dia setia, dan perlindungannya itu sungguh pasti adanya. Mari kita berdoa. Supaya terluput orang-orang yang Kau cintai, berikanlah keselamatan dengan tangan kanan-Mu, dan jawablah kami. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Engkau bersedia menjawab doa umat-Mu. Engkau tidak pernah mengabaikan seruan umat-Mu. Seruan yang kami naikkan dengan segenap hati, selalu Engkau perhatikan. Kami percaya Tuhan Yesus, dengan kasih-Mu Engkau memperhatikan umat-Mu di dalam masa sukar yang mereka lewati. Tak pernah Engkau membiarkan mereka berjalan seorang diri. Dengan kemurahan-Mu Engkau membuka jalan di saat tiada jalan, membuka pintu-pintu yang tertutup, dan menyediakan pertolongan tepat pada waktunya. Kami percaya Tuhan di dalam Engkau selalu ada jalan keluar, karena Engkau tidak akan membiarkan kami dicobai melampaui kekuatan kami. Dengan setia Engkau mengawasi kami, dengan setia Engkau menjaga kami. Tuhan Yesus, ke dalam tangan-Mu kami menyerahkan semua kekhawatiran dalam jiwa kami. Ya Gembala yang memelihara hidup kami menyerahkan kekhawatiran ini ke dalam tangan-Mu. Saudara-saudari, mari kita menyerahkan segenap kekhawatiran kita ke dalam tangan Tuhan, karena Dialah yang memelihara hidup kita. Mari kita berdoa.
Siapakah yang akan membawa aku ke kota yang berkubu? Siapakah yang menuntun aku ke Edom? Tuhan, kami bersyukur karena Engkau tidak pernah membiarkan kami berjalan seorang diri. Dengan kasih setiamu Engkau menuntun kami, bawa kami ke masa depan. Dan kalau Tuhan yang menuntun kami, Engkau yang bertanggung jawab atas hidup kami. Kalau Engkau yang menjaga kami percaya penjagaan-Mu itu ya dan amin adanya. Kalau Tuhan yang menyertai kami, pemeliharaan-Mu tidak pernah Engkau abaikan. Tak sekalipun Engkau mengabaikan umat-Mu. Engkau selalu menjaga, melindungi, dan mencukupkan semua yang mereka perlukan. Oh penjaga Israel yang tidak pernah terlelap. Ke dalam tangan-Mu kami menyerahkan hidup ini dengan memohon tuntunan dan penyertaan-Mu senantiasa. Di dalam penyertaan dan tuntunan-Mu, damai sejahtera berlimpah-limpah dalam hidup ini. Tuhan Yesus, dengarlah doa kami. Saudara-saudari, mari kita memohon agar Tuhan Yesus menyertai dan menuntun hidup kita di setiap waktu. Dia tidak pernah salah dalam menuntun umat-Nya. Dia tidak pernah tersesat dan tak akan pernah menyesatkan kita. Mari kita berdoa. Berikanlah kepada kami pertolongan terhadap lawan, sebab sia-sia penyelamatan dari manusia. Tuhan Yesus, pertolongan-Mu tidak pernah terlambat. Engkau selalu mengulurkan tangan tepat pada waktunya. Tidak pernah Engkau biarkan umat-Mu menghadapi kesukaran seorang diri. Tangan-Mu selalu siap untuk diulurkan, membuka jalan, memberikan pertolongan, dan menyediakan jalan keluar. Oleh karena itu kami percaya Tuhan Yesus, kalau hidup kami ada di dalam tangan-Mu. Sesungguhnya kami tidak perlu berputus asa. Di dalam Engkau selalu tersedia pertolongan. Tuhan, tolonglah hidup kami. Saudara-saudari, mari kita menyerahkan semua beban dan harapan dalam hati kita ke dalam tangan Tuhan Yesus, Sang Penolong yang dapat diandalkan itu. Mari kita berdoa.
Dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa, sebab Ia sendiri akan menginjak-injak para lawan kita. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena Engkau selalu bersedia membela umat-Mu. Di dalam pembelaanmu kami dapat melakukan perbuatan-perbuatan yang gagah perkasa. Karena sesungguhnya bersama dengan Engkau kami dapat melakukan lebih dari apa yang sanggup kami kerjakan. Tuhan Yesus, kasih setia, anugerah dan kekuatan-Mu itu memberikan jaminan bahwa Tuhan, Engkaulah tempat kami mengadu. Ke dalam tangan-Mu kami menyerahkan hidup ini dengan memohon Tuhan, Engkau yang membela kami. Tuhan Yesus, dengar doa kami. Saudara-saudari, mari kita mohon agar Tuhan Yesus membela dan menolong rumah tangga kita, pekerjaan, usaha, keuangan atau studi kita, kesehatan kita, dan menolong orang-orang yang kita ingin doakan dalam syafaat pribadi kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, di tengah masa yang sukar, kepadamu kami berharap. Karena Engkau bersedia memulihkan umat-Mu, Engkau bersedia menjawab doa umat-Mu, Engkau bersedia menolong mereka. Tuhan Yesus yang limpah dengan kebaikan, anugerah dan rahmat. Ke dalam tangan-Mu kami menyerahkan semua beban, pergumulan dan harapan dalam jiwa kami. Di dalam Engkau kami melihat ada harapan. Di dalam Engkau kami dapat melihat masa depan. Di saat semua sekitar kami tidak dapat diharapkan, Tuhan, Engkau selalu dapat diharapkan. Di saat semua yang di sekitar kami tidak dapat diandalkan, Tuhan, kepadamu kami bersandar. Ya Tuhan Yesus yang limpah dengan kemurahan, pulihkanlah hidup kami. Ya Tuhan Yesus yang penuh dengan kasih setia, jawablah doa kami. Ya Tuhan Yesus yang penuh dengan anugerah, tolonglah kami. Ke dalam tangan-Mu kami menyerahkan semua doa-doa yang telah kami panjatkan. Kami yakin doa kami tidak akan sia-sia. Dengan keyakinan itu pula kami menyerahkan masa depan bangsa dan negara kami Indonesia ke dalam tangan-Mu. Tuhan, Engkau yang memegang hari esok negeri kami. Peganglah masa depan bangsa kami ya Tuhan. Peganglah hari esok negeri kami. Tuhan, dengan tangan-Mu yang kuat Engkau menggenggam hari depan negeri kami. Tuhan, ke dalam tangan-Mu kami menyerahkan masa depan negeri Indonesia yang besar ini. Tidak akan Kau abaikan negeri kami.
Kami berdoa Tuhan jagai negeri kami dari semua bencana, dari semua niatan buruk dari orang yang ingin mengacaukan negeri ini. Lindungilah Indonesia, berkatilah Indonesia, berkatilah pemerintah kami, berkatilah rakyat Indonesia dengan keselamatan yang datang daripadamu. Oleh karena itu kami berdoa Tuhan Yesus, pakailah gerejamu menjadi terang, menjadi garam, menjadi saksimu, yang membawa banyak orang untuk datang kepada pengenalan yang benar akan Tuhan Yesus, dan dapat mengalami zaman anugerah dari Tuhan yang menyelamatkan itu. Sehingga mereka dapat melihat bahwa hanya dalam Tuhan Yesus ada keselamatan yang sejati. Kami berdoa untuk aparat keamanan TNI Polri. Tuhan tolong mereka dalam melakukan tugas dan tanggung jawab mereka dengan sebaik-baiknya. Tuhan, kami percayakan masa depan negeri kami dalam tangan Tuhan. Keadaan ekonomi negeri ini Tuhan yang memulihkan. Tuhan berkatilah gerejamu dengan keberkatan yang daripadamu sendiri. Tuhan Yesus, kami menyerahkan semua doa ini ke dalam tangan-Mu dengan percaya doa yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus tidak akan sia-sia. Kepadamu dan di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin.